Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Budi Mila Podcast dan kembali lagi bersama kami. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Dan jangan lupa nih untuk tetap patuhi protokol kesehatannya ya, karena kita harus menjaga terus nih supaya kita bisa pulih dengan maksimal nih ya teman-teman. Nah, kembali lagi bersama kita. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Tamu yang luar biasa spesial ya, dari salah satu universitas. Nanti kita bakal banyak banget ngebahas tentang literasi digital nih teman-teman nih. Ini tuh udah penting banget ya, terutama mungkin buat para remaja nih sekarang nih yang sedang maraknya menggunakan media sosial atau menggunakan gadget. Nah teman-teman harus nonton ini karena apa? Karena nanti isinya tuh tentang perkembangannya. Dulu tuh gimana sih digital zaman dulu itu seperti apa, atau nanti kedepannya tuh digital harus disikapinya seperti apa oleh teman-teman. Nah hari ini alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang luar biasa tentunya ya, profesional nih, yaitu dari uh, Ilmu Komunikasi Mercu Buana. Sebagai mitra kami alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Juwono Triatmojo MSI. Halo teman-teman semua. Baik, selamat datang Bapak di Terima Budi kasih. Mulia Podcast ya Pak, dan selamat datang di Budi Mulia. Terima kasih. Iya Bapak, baik, kita nanti mau tanya jawab boleh ya Pak ya seputar literasi ini. Boleh sepuas-puasnya. Baik Pak, ini Supaya, pasti banyak banget di pertanyaannya seru Pak. dan makin paham apa yang selama ini sudah dipahami. Iya betul Pak, kayaknya Teman-teman juga butuh banget nih Pak informasi-informasi tentang literasi digital nih. Bapak mungkin boleh perkenalan Pak untuk teman-teman biar lebih akrab lagi nih kita Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Baik, saya Dr. Juwono Triatmojo, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Kami bersama tim Yap. di sini nanti akan menyampaikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan literasi Digital, digital. yap. Apa itu literasi digital, elemennya apa, lalu ke Wow. depan apa yang harus kita lakukan Ya, penting banget. supaya teman-teman siswa dan siswi bisa mempersiapkan sejak dini Wow, untuk 10 betul tahun, betul. 20 tahun yang akan datang. Iya. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang Wow. sehingga bisa sukses gitu kira-kira. Ya, amin Intinya. Pak, ini makanya penting banget ya Pak ya. Ini Ya. semoga teman-teman bisa menangkap intisarinya gitu. Berarti Bapak ini wakil dekan ya Pak ya. Ya. Masya Allah, teman-teman nih luar biasa keren banget. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan wakil dekan ya untuk episode kali ini nih teman-teman. Nah Pak, tadi kan kita mau ngebahas tentang literasi digital nih ya Pak ya. Ya. Terkhusus mungkin buat remaja. Sepertinya juga remaja dan siswa nih banyak yang belum tahu nih Pak perkembangannya dulu literasi digital tuh seperti apa sih Pak? Boleh kami mengetahui nggak nih Pak? Baik, singkat saja kan sebenarnya literasi digital, lalu ada media digital, Yap. ada TI. Literasi itu perkembangannya sebenarnya mulai era tahun 90-an pada saat komputer mulai banyak digunakan. Lalu tahun Oke. berkembang lagi ada internet yang dikembangkan. Ya. Lalu internet berkembang, lalu muncul dari adanya mobile ya, Ya, mobile, sehingga gadget ya Pak. informasi itu semakin dekat dengan kita. Begitu kita bangun, kita ada informasi lewat HP, dan HP ini semakin banyak digunakan, Iya, mudah, betul. murah, umum gitu Betul, kan. ya. Nah, bisa untuk mencari bahan ajar, pengembangan diri, Iya, bisa betul. untuk berkomunikasi, Berkomunikasi, betul-betul. untuk berbelanja, Berbelanja sekarang ya Pak, Itu, berjualan berbelanja, juga ya Pak. jualan, Betul-betul. usaha dan sebagainya. Nah, perkembangan ini tentunya kalau kemarin ada literasi dari sisi TI-nya, bagaimana Iya. menggunakan komputernya, Oke. menggunakan gadgetnya sendiri seperti Gadgetnya, apa, betul-betul. lalu bergeser menjadi literasi media. Iya. Karena informasi yang banyak banget kan, siswa harus bisa menyaring Betul Pak. mana Betul yang sekali penting itu, dan Ma. mana yang tidak, Iya, mana betul. yang benar dan mana Mana yang yang tidak. bohong? Iya, betul, Pak. Itu Setuju. harus pinter, itu namanya literasi media. Lalu masuk ke literasi digital. Literasi digital berarti larinya bagaimana menggunakan digital itu untuk hidupnya. Ya. Jadi untuk hidup Kemampuan dengan ya, Pak, ya. kemampuan ability atau kemampuan dari teman-teman siswa-siswi untuk dengan gadgetnya, dengan kemampuan dia Kemampuan. menggunakan Ya. media digitalnya untuk hidup. Untuk hidup. Untuk hidup itu Wow, berarti udah betul, semuanya gitu. Untuk hidup, untuk belajar, untuk bekerja, untuk berusaha. Berkembang ya Pak, untuk Iya, berkembang juga. jadi, media digital menjadi bagian dari hidupnya ke depan begitu. Iya. Nah, bagaimana menggunakan itu?
untuk apa saja sih ya, nanti Iya, kita betul. bahas lebih lanjut gitu. Iya. Itu yang intinya itu, Iya. supaya paham ke depan tentunya penggunaan ini juga semakin luas, karena ada hal yang menarik gini. Banyak perusahaan, banyak Iya. tempat kerja itu menanyakan dengan melihat portofolio atau hasil karya atau Iya. rekam jejak dari Rekam jejak. siswa-siswi itu dari sekarang. Oh, udah banyak yang Udah melihatnya banyak dari yang lihat dari SMA. itu saja. Oh, dari remajanya ya, Pak ya. Apa yang pernah dibuat, Iya. apa yang pernah dilakukan, apa Dilakukan. yang pernah ditulis, Yang pernah dicapai juga, apa yang Pak. dicapai prestasinya. Wow. Itu dari Iya. langsung di searching saja. Jadi dicari biasanya nama ya. Dari nama itu langsung dicari ketemu tidak. Siapa orang itu dilihat dari Oke, situ. backgroundnya Foto bisa dilihat dari bisa situ ya, dilihat dari Pak situ. ya. Prestasinya apa dulu di SMA, di Wow. SMK, apa yang Sudah pernah sangat dibuat dulu, maju berarti ya, tugas-tugasnya Pak. apa di Instagram, di lain atau Iya, mungkin media di sosial ya, Pak. media sosial yang lain yang digunakan. Nah, itu demikian itu. Nah, makanya juga perlu kehati-hatian dalam menggunakannya. Iya, betul. Karena Makanya jejak ada- digital itu iya, ya, Pak jejak ya. digital, makanya literasi digital dengan istilahnya cerdas dan bertanggung jawab. Iya. Cerdas itu berarti kreatif, pinter, beradaptasi, gitu kan. Tidak hanya mampu membaca, menulis, juga kemampuan verbal, Yap. lalu juga kemampuan figural, bisa menyampaikan sesuatu. Wah, betul banget, Pak. Itu yang sedang kita fokuskan Nah, juga itu sih, Pak, tentang jadi public speaking ya, Pak ya. verbal, tapi juga figural, bisa menampilkan karya dan Iya, sebagainya. betul. Dan apa namanya, karya-karya yang dilakukan selama SMA juga bisa ditampilkan di apa media yang Medianya kayak yang misalkan dimiliki ya, Pak. Instagram gitu. Nah, Iya. sehingga kata-kata cerdas itu kreatif kan. Iya. Jadi yang pernah dilakukan ditaruh di situ. Bertanggung jawab berarti hati-hati. Iya. Hati-hati supaya kadang-kadang kan tidak nyadar kita. Betul, Teman-teman betul, nggak Pak. nyadar, Terlalu asik biasanya, Pak. terlalu asik, Main gadget, main media temennya sosial. lagi nggak baik-baik saja hati pikirannya, Iya. kadang-kadang membuat orang nggak nyaman. Iya, Merasa. betul, betul, Lalu Pak. menyinggung perasaan orang, apalagi sampai bullying, apalagi Iya. sampai perilaku-perilaku kejahatan yang dilakukan Iya, lewat sosial media dan sebagainya. betul. Nah, itu cerdas dan bertanggung jawab itu di situ. Iya, betul, betul, Pak. Jadi harus lebih Nah, itu. bijak ya, Pak, Lebih dengan bijak tuh bertanggung jawab dan cerdas Iya. dalam menggunakannya. Nah, tadi teman-teman, jadi si literasi digital ini tuh tentang apa sih? Tentang kita salah satunya untuk bertahan hidup, teman-teman, kemampuan kita untuk mengembangkan kehidupan gitu ya, Pak, nanti ke Iya. depannya gitu loh. Nah, kita juga mau tahu nih, Pak, kalau di literasi digital itu kira-kira ada elemen-elemen apa aja sih, Pak, yang ada di literasi digital ini? Baik. Kalau secara konsep banyak ya, ada yang menyebut istilahnya mulai IT dan media, Yap. ada yang menyebut apa namanya, kompetensi digital, Iya. tapi ada yang juga literasi digital. Ada elemen yang pertama berkaitan dengan kreativitas. Kreativitas. Jadi menggunakan media itu bisa untuk pengembangan diri, baik mulai mencari sampai saudara berlatih bagaimana menggunakan media-media online untuk mengembangkan kreativitas. Juga bisa untuk berkomunikasi. Ya, tentu Ya, ya, Pak, ini berkomunikasi yang dengan sering yang banget lain. digunakan Makanya ya, Pak ya. Itu bisa untuk elaborasi, bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain. Yap. Gitu. Nah, kolaborasi tidak hanya sesama teman di SMA, SMK Budi Mulya, Iya. tapi juga di luar ini, juga kalau bisa luar Iya. kota, Luar kota, bahkan luar negeri provinsi, ya, luar Pak. negeri. Ah, ini sudah menjadi familiar biasa gitu ya. Iya, semakin Lalu kesini juga makin untuk banyak. memahami kondisi sosial dan budaya. Iya, betul. Saudara harus memahami pergerakan Setuju. sosial, budaya, nanti juga masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, lalu juga bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk juga mengembangkan keterampilan, Iya, gitu ya, mengembangkan keterampilan. pengembangan diri ya, Pak ya. Ya, kalau tidak tahu kadang-kadang nyari di YouTube gimana caranya. Nyari di sumber belajar kemarin, misalkan nyari sumber-sumber belajar digital kan banyak. Ya. Nggak ngerti caranya Mm-mm. apa, misalkan membaca data, kita bisa belajar lewat YouTube, Lewat YouTube, betul, Ya. Pak. TikTok yang TikTok, sekarang iya, lagi berkembang betul. ya. Mungkin banyak yang dijadikan digunakan. Lalu e-safety juga perlu paham. Jadi e-safety ini meliputi
ada peretasan, penyadapan, kan gitu kan. Juga ada undang-undang ITE, Iya. ya. Juga mungkin juga berkaitan dengan etika dan moral, menyinggung perasaan orang lain, minimal membuat orang nggak nyaman, buat orang marah Iya, di sosial media, betul ketemu betul Pak. berantem. Nah, itu Iya, kadang nggak sadar ya Pak ya ya siswa ya yang harus eh, berhati-hati. elemen-elemen dari literasi digital gitu ya. Berarti banyak banget ya Pak Banyak ternyata banget yang harus yang bisa dilakukan ya, sorry. Yang bisa dilakukan ternyata banyak banget dari pengembangan diri tadi Ya. Pak, terus dari keamanan nih anak-anak yang masih banyak apa namanya Pak? Kurangnya perhatian gitu tentang Ya. data pribadi, kadang mereka dengan mudahnya gitu Pak untuk men-share Ya. data-data pribadi. Data pribadi Iya, dari atau alamat mungkin rumah ya Pak. menaruh pengalaman-pengalaman yang sebenarnya tidak baik Iya, wilayah seperti itu. privat di ruang Betul, betul. publik Betul, Pak. yang Itu masih banyak ya, tidak Pak. bisa dihapus lagi kalau melibatkan yang punya pihak ketiga misalkan. Iya, Yang pernah kita sampaikan kita nggak bisa menghapus lagi besok-besok gitu. betul. Meninggalkan jejak akhirnya ya, Jejak Pak. digital Jejak itu yang digital. besok kalau yang baik-baik nggak apa-apa, kalau yang Betul, setuju. baik pas Itu yang harus dihindari ya, kita Pak. hindari sehingga Betul. apa namanya, etika etiket dalam berkomunikasi menggunakan sosial media juga harus sejak dini dilakukan. Iya, setuju karena nanti untuk pembiasaan ke depannya juga ya, Pak. Ya, Iya, ini wah, biasa. teman-teman ini banyak banget elemennya ternyata loh, teman-teman. Jadi pelan-pelan kita harus pahami satu-satu dan kita Ya. laksanakan gitu ya. Mungkin yang paling sering mulai awal mungkin 3 tahun yang lalu dimulainya sumber-sumber belajar ya, Oh iya, informasi, mencari informasi. mencari bahan ajar, Bahan belajar bahan juga ya. belajar ya, Iya, yang betul, ditaruh Pak. di digital semuanya harus terbiasa mengakses, ada tugasnya Iya, digital. betul. Itu mencari dan mengembangkan diri lewat sumber-sumber belajar kan, Iya, yang paling betul, Pak. sering itu. Tapi teman-teman mungkin juga bisa juga mengembangkan diri, keterampilan tadi, berusaha, Oh iya, betul. kan, Di media mengembangkan sosialnya ya, usaha, Pak. Mm-mm. membangun besok mau jadi apa mulai sekarang gitu. Yang marak mungkin pebisnis sekarang ya Pak ya. Iya. Jadi pengusaha mungkin banyak teman-teman yang pandemi kemarin akhirnya berkreativitas gitu, dan Iya. ternyata itu juga teman-teman bisa lakukan untuk visioner nanti ke depannya nanti gitu ya Pak. Iya. Salah satunya. Nah Pak, tadi kan kita juga udah dikasih tahu nih ternyata banyak banget elemennya nih Pak. Untuk siswa-siswi sendiri atau para remaja nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang bisa mereka lakukan atau langkah-langkah seperti apa kira-kira Pak yang bisa mereka terapkan mengenai literasi digital ini Pak? Oke, baik. Yang pertama tentunya kalau menggunakan kemampuan yang dasar-dasar berkaitan dengan teknologinya. Jadi kemampuan menggunakan laptop, program kayak MS Office itu harus Iya, sudah Microsoft ya terbiasa Pak ya. Harus biasa, mungkin yang dasar-dasar udah harus terbiasa. Lalu menggunakan HP tentu teman-teman atau siswa SMA SMK ini udah terbiasa sekali Iya. gitu ya. Tapi perlu direnungkan lagi. Jadi sosial media atau media online atau mungkin gadgetnya ini udah digunakan untuk apa saja. Wah, ya betul nih Pak. Mulai dari situ dulu. Anda itu siapa? Oke, sukanya apa? Yang dirasakan apa? Lalu 2 hal yang penting yaitu keinginan dan senangannya apa? 2 itu. Iya, keinginan dan kesenangan. Keinginan itu Kesenangan. nanti menimbulkan harapan ke depan saudara mau jadi siapa. Oke. Iya. Ada keinginan atau harapan ke depan, dan yang berikutnya kesenangan itu kaitannya dengan hobi. Gitu ya. Karena orang bisa mengembangkan diri dari kesenangan itu tadi. Iya. Senang, hobi dikembangkan jadi usaha, jadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, yang positif Ya, gitu ya yang Pak. positif. Dimulai mungkin kalau sekarang tuh anak-anak lebih dari kesenangan mungkin ya Pak, Ya, para siswa nih ya, main gadgetnya kesenangan, senang gitu. gitu. Tapi ternyata di sisi lain kita harus melihat juga nih Ya. tentang keinginan kedepannya seperti apa Teman-teman gitu. Banyak nggak yang suka main ML, Mobile Legend? Banyak nih, nggak? ayo. Cewek cowok Banyak. biasanya sudah banyak nih Suka. Pak. Oke, kalau Iya. main dengan teman dalam negeri atau luar negeri? Sudah sampai mana teman-teman? Nah, coba main ML dengan teman-teman Perancis, Jerman, Iya. Cina, Jepang, Amerika, sehingga sambil bermain belajar bahasa Inggris. Oh Gitu iya, kan. ada manfaatnya Ada lain ya Pak, manfaatnya, belajar gitu. bahasa Inggris atau bahkan budayanya juga Budaya mungkin ya juga, Pak. misalkan kalau lihat si Vicky Naki ya, Iya,
Ya, kenal Tukba nggak? Tukba kenal nggak? Ada yang kenal teman-teman? Kenal ya? Kenal. Ya, kenal, masih kenal dia gitu. Lihat di Ome TV, ya, Iya. dia berkomunikasi dengan banyak negara, ya. Akhirnya Dengan membangun teman-teman, keterampilan ya, Pak. belajar bahasa, Bahasa. belajar komunikasi dengan banyak budaya, dengan banyak cara. Terus ada yang nyanyi itu, siapa yang? Si Randy ya? Kenal nggak? Nggak Ada kenal. yang Nah, kenal coba nanti teman-teman? dicari, Iya, coba. boleh nanti buat referensi ya Saya, teman-teman ya. oh ternyata banyak ya. Gitu. Mulai Yang dari yang satu kesenangan, hobi, dikembangkan dari itu nanti juga sumber yang tidak, sumber pendapatan, sumber iya, pengembangan diri. betul-betul. Atau Perkembangan tadi diri. itu keinginan besok mau jadi apa, sehingga menumbuhkan harapan dan itu menumbuhkan motivasi yang penting. Iya, betul Pak, dari kesenangan itu, dari Sekarang keinginan begitu. itu. Kalau Betul, tidak punya betul. harapan yang besar, otomatis usahanya juga nggak besar, usahanya nggak keras gitu. Nah, coba saudara harus punya mimpi dari sekarang, itu yang Iya, penting. melalui literasi digital ini ya Pak Iya, ya, dari dari perkembangan sekarang sekarang. mau jadi apa besoknya, 5 tahun, 10 tahun, 10 saya mau tahun. bekerja atau mau mencari pekerjaan atau kuliah lagi, saya mau membangun usaha mulai sekarang. Ini generasi Z ini kan Iya, lahirnya tahun berapa gitu kan, masih betul. tahun 2000 ke atas, tentu masa depannya masih panjang, banyak yang bisa dibangun mulai sekarang. Ya, Dan saya yakin lebih betul. sukses dari Pak Tri tentu. Masya Allah, amin amin ya Pak ya. Amin, moga-moga lebih sukses dari Pak Tri karena lahir di situasi yang teknologinya sudah Ya, berkembang, sudah canggih ya Pak. mencari sumber belajarnya lebih mudah, Lebih cepat, lebih alatnya mudah, lebih tersedia, tersedia lebih banyak ya Pak ya aksesnya. sehingga waktunya nggak habis untuk mencari bahan, tapi langsung segera bisa melakukan. Itu yang penting. Diimplikasikan, Iya. betul. Sekarang tuh ternyata sudah banyak perubahan yang memudahkan kita ya Pak ya, yang Iya. jauh lebih mudah nih teman-teman. Justru kita generasi Z ini atau milenial sekarang nih harus banyak bersyukur karena sudah banyaknya mendapatkan informasi dengan mudah ya Pak, dengan cepat teman-teman bisa langsung mengaplikasikan gitu. Dengan tadi bisa melihat keinginan teman-teman tuh ke depannya mau seperti apa hidupnya. Nah, dilihat lagi dari kesenangannya gitu ya Pak. Iya. Kesenangannya seperti apa sih, kira-kira kesenangannya bisa membuat dampak positif kah buat masa depan teman-teman, terutama lewat digital ini atau media sosial yang teman-teman miliki gitu ya Pak. Dari main game aja tadi akhirnya bisa belajar gitu. Belajar Ome akhirnya Iya, bisa apa Ome TV ya, sama TV di yang sering video pagi itu call berapa mungkin sampai ya. gitu. Itu kan banyak gitu Iya, ya. betul. Ada yang nyanyi, ada yang buat konten YouTube. Akhirnya yang nyanyi itu ada si Tami ya, Tami Aulia itu ya, Iya. itu dapat 125 juta tiap bulan atau enggak Wow, berapa dan dari itu YouTube. masih Banyak kan muda tidak juga sukses ya Pak. ya. Wah, keren Ada yang banget main nih. game saja tapi dia eh, penggemarnya banyak ya. Iya. Ada yang dari situ, ada yang usaha-usaha online Usaha juga online betul Pak. mulai banyak Sudah tumbuh mulai banyak ya. betul. Karena generasi milenial itu karakternya memang agak beda, memiliki Ciri-cirinya apa aja nih Pak? ya, ya bebas, terbiasa dengan perbedaan. Oke. Jadi berbeda itu hal yang biasa Sudah bisa diterima dengan Bisa mereka diterima. gitu ya Pak ya. ya. Lalu dia sebenarnya lebih asik dengan masing-masing tuh punya keinginan asik dengan dirinya. Iya. Saya mau begini, Fokus, bisa fokus gitu. ya, Pak. Dia lebih asik dengan dirinya, sebenarnya itu kelebihannya, sehingga dia lebih bisa, keinginan dan harapan tadi bisa lebih dibangun sejak dini. Peluangnya lebih besar Lebih justru ya besar. Pak ya, ketika mempersiapkannya sejak Iya, dini sejak nih, dini. kebijakan bermain media sosial, penggunaan gadget Iya. tadi ya Pak, terus membaca situasi dari literasi ini, ternyata itu bisa menjadi bekal gitu Bisa ya Pak, bekal. untuk Kalau teman-teman punya menata. portofolio, tugas-tugas, mungkin ada tugas podcast ini misalkan, Iya. atau tugas menulis apa dan sebagainya, itu bisa ditaruh di Digital ini ya, Instagram betul. misalkan, di sosial media yang dimiliki, sehingga pada saat besok misalkan, minimal kan pilihannya ada dua, melanjutkan pekerjaan, bekerja, Bekerja, membuat usaha, atau melanjutkan sekolah kan. pendidikan, betul. Ya, apakah nanti akan kuliah setelah tamat
SMK dan SMA, Iya, apakah bekerja, apakah berusaha. 3 pilihan itu. Dan betul. itu bisa dimulai dari sekarang. Bisa Atau mungkin ditata. misalkan usaha dulu baru sekolah. Kuliah ya. Ya, Mm-mm. atau mungkin bisa juga kuliah dulu lalu berusaha. Iya, betul. Gitu. Atau Jadi bisa bareng juga sekarang ya, Pak bareng ya. juga ada yang kuliah juga punya usaha. Punya Nah, usaha luar itu biasa. kelebihan dari generasi milenial ini sebenarnya Iya, bisa betul. simultan dijalankan semuanya. Dan Berbarengan. saya yakin teman-teman SMA, SMK ini udah banyak yang dilakukan dan itu tinggal kalau tidak dipublish ya minimal disimpan dulu lah. Betul, betul, Pak. Yang Karya-karya baik-baiknya digital terutama yang ya, Pak. baik-baik itu disimpan, besok-besok waktu saatnya saudara akan membangun sesuatu itu sudah ada semuanya. Iya, betul. Jadi Tapi kalau udah mau sekarang dimulai ya Iya. itu lebih baik. Jadi Gitu, untuk teman. bekal juga sih portofolio ini gitu ya, Pak. Iya. Ketika teman-teman nanti mau bekerja atau Nyari kerja betul. ketik aja namanya siapa gitu ya. Iya, Punya betul. TikTok nggak misalkan? TikTokmu apa gitu. Iya, betul, betul, Instagrammu apa gitu. Lihatnya dari situ aja. Ditaruh di mana karyanya. Dari situ Biasanya langsung tahu iya. siapa diri saudara diri dari- dirinya mereka ya, Iya. Pak. Betul, betul. Jadi cepat mengenali dan memahami dan ternyata apalagi teman-teman punya banyak karya yang positif Ada tadi ya, istilah Pak. ini namanya diri digital. Diri digital. Diri Ada lagi digital. nih ya, Pak, tentang Ada istilah ini. diri digital. Saudara itu siapa secara digital itu mudah dikenali. Oh, jadi membangun diri di digital Di gitu ya, Pak. digital. Saudara itu Wow. siapa sebenarnya? Ada istilah diri digital. Iya. Ini kan generasi ada istilahnya net generation. Ini Yap. generasi Y ini kan net generation yang lahir di dunia digital, dunia Digital. internet ini. Iya. Makanya istilahnya net generation. Makanya Yap. ditanya diri digitalnya siapa? Gitu. Nah, jadi kalau Wow. saya ingin mengetahui seseorang, saya langsung cari aja Siapa ya? siapa ini. Saya mau ke SMK Budi Mulya, Iya. SMA Budi Mulya ini siapa saja. Nah, ini saya bisa langsung nyari dari digital. itu. Digital ya, betul-betul. Saya mau kemana saja saya nggak perlu tahu tempatnya. Lewat mana saya nggak perlu. Saya pakai Google aja, begitu alamatnya jelas, saya klik, udah saya Langsung ikutin ya, saja, Pak, ya. nyampe saya. Betul, betul, betul. Ya jadi lewat mana? Kalau dulu generasi X kita ingat itu lewat mana, lewat ini belok kanan jalan apa, belok kiri jalan apa. Patokannya ya, Pak ya. Sekarang jalan itu nggak penting, yang penting saya nyampe sana. Nah, Betul, betul. itulah yang apa namanya generasi yang sekarang, makanya ada diri digital tadi itu Yap. perlu dibangun mulai sekarang. Iya. Sehingga diri sekarang digitalnya sekarang apa, siapa, saudara sebagai siapa, dan Iya. besok betul, harapannya mau menjadi menjadi apa? apa dan Betul. siapa. Itu tentu lebih baik dan tentunya lebih sukses, lebih makmur. Minimal ada 2 hal lah, bahagia yang berkemakmuran kan gitu. Wah, Minimal Masya semuanya. Dan Allah, saya ya. doakan semoga seluruh siswa siswi SMA SMK ini sukses, besoknya Amin. bahagia dan berkemakmuran hidupnya Amin, itu. amin, Nah, di betul, sana itu betul. endingnya. Demikian Iya, Pak. Wah, banyak intinya banget nih, gitu Pak, ya. nih yang kita dapat teman-teman dari tadi macam-macamnya. Terus kita diperhatikan juga nih teman-teman yang untuk nanti ke depannya bangun tadi diri digital tuh bisa ditata dari sekarang ya, Pak ya. Iya. Dari teman-teman mengikuti kesenangannya dan apa saja itu ternyata bisa dikembangkan menjadi identitas teman-teman yang nanti di mana ke depannya mungkin akan mempermudah ketika mencari kerja atau mungkin yang mau Berusaha, beasiswa ya iya. atau berusaha gitu atau membangun bisnis itu Iya. bisa menjadi modal teman-teman loh dari sekarang. Jadi ayo mulai sekarang nih karena kita udah dapat materi yang luar biasa ini kita coba untuk kembangin diri kita ya Pak ke depannya. Terus bijak juga tadi pesan Bapaknya untuk menggunakan media sosial ya Pak dan menggunakan hal-hal apa saja sih yang bisa kita kembangkan ke depannya. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya untuk siswa sekarang. Ini sangat luar biasa Pak ini materi-materinya karena akhirnya kita banyak bisa melihat dari literasi digital tuh dari banyak banget yang bisa kita gunakan, banyak yang bisa kita dalami lagi lebih lanjut gitu dan ternyata berguna untuk diri kita dan terutama untuk siswa ya Pak ya yang sedang meniti tentang dirinya, tentang masa depannya gitu. Ini luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sama-sama, nih salam Pak. dari kami Sudah di Fakultas Ilmu Komunikasi siap semuanya. sudah
sudah mau bergabung di sini. Tapi kebetulan karena kita di sini juga sama teman-teman nih ya Pak ya, alhamdulillah ditonton langsung sama siswa-siswa. Ada beberapa pertanyaan boleh ya Pak Ya. yang ingin diketahui oleh teman-teman. Oke, oh Silakan. ya, jadi ini dari salah satu siswa nih Pak ingin bertanya, langkah yang tepat sebagai pelajar untuk bisa lebih produktif nih Pak. Nah, betul banget nih Pak. Kayak tadi misal mungkin kebanyakan main game atau Ya. kira-kira langkah produktifnya yang bisa dilakukan para pelajar tuh apa sih Pak untuk menyikapi atau menggunakan digital sekarang ini? Ya. Eh, kata gampangnya begini. Tidak ada kata terlambat. Jadi dimulai dari sekarang direnungkan dulu siapa saudara, keinginannya apa, harapannya apa, perasaannya apa. Itu lalu dari situ saudara bisa mulai kemampuan apa sih yang kira-kira akan dipelajari. Jadi harus menetapkan tujuan yang jelas. Iya. Setelah mengevaluasi diri sendiri harus menetapkan tujuannya yang jelas. Mau jadi apa dan siapa itu harus jelas dulu. Terus terukur. Ini bisa dicapai gitu, bisa diraih gitu ya. Iya. Jadi Dalam harus waktu jelas dulu berapa tujuannya, ya? terukur mungkin bisa diraih gitu ya. Lalu tujuannya jelas, tahapnya jelas. Oh, ini Step-stepnya, stepnya jelas langkah-langkahnya. dulu. Oh, saya belajar misalkan mulai dari teknologinya dulu. Saya menguasai software-software misalkan. Kalau punya keinginan mau nanti kan ada juga kemampuan mengedit, Iya, editing, betul. membuat meme, Iya, terus juga membuat blog blog ya betul. itu harus jelas dulu. Jadi yang pertama tadi apa? Perenungan. Perenungan, lalu siswa bisa menetapkan Tujuan menyusun ya ya, Pak ya. tujuannya apa, goalnya apa, Goalsnya tujuannya. apa sih dari Terus hasil perenungannya? tahapannya, Ya, gitu ya. langkahnya Langkahnya yang apa, hendak dilakukan tuh tahapannya, apa? gitu kan. Dan mulai dari sekarang. Do it now ya Pak Mulai ya. dari Betul. sekarang. Jadi yang dasar-dasar kemampuan TI-nya sudah. Jadi kemampuan menggunakan komputer, Komputer. menulis, Yap. mengedit gambar, Iya. membuat gambar, ya, membuat meme Iya, dan betul. sebagainya itu semakin bisa. Jadi tidak hanya membaca, menyimak, tapi juga menulis, Iya. membuat meme, mengedit foto, video. Mengimplementasikan ya Pak ya. Ya, Implementasikan gitu ya. hal-hal yang sudah dipunya. Lalu selalu berusaha terus gitu ya. Berusaha, Konsisten gitu ya Pak. ya, berusaha untuk diri sendiri juga biasa terbuka dengan orang yang lebih mampu ya. Kita belajar dari banyak orang gitu ya. Iya. Kita melihat apa yang orang lain lakukan gitu ya. Oh, dia bisa ini, bisa ini, bisa ini, atau mungkin caranya seperti apa. Kita terbuka untuk belajar gitu. Iya. Yang penting lagi tadi itu mulai dari sekarang dibangun Iya. tentunya supaya, karena tidak tahu-tahu bisa banyak hal, karena yang harus dipelajari juga banyak kan. Banyak, betul Pak. Jadi belajar ini belajar yang dari softwarenya, belajar dari masyarakatnya, belajar Iya. dari budayanya, belajar dari perkembangannya. Ini selalu lihat. Jadi biasa Situasi mengamati juga, kondisinya ya Pak ya. Jadi kebutuhannya apa sih masyarakat sekarang Ya. gitu, lebih ke situ ya Pak. Lalu segera dimulai dari sekarang. Iya. Itu yang supaya lebih cepat prosesnya. Yap. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih itu seperti itu ya, teman-teman ya. Harus dilakukan sekarang, jangan ditunda-tunda gitu. Terus juga tadi ada pertanyaan lagi nih Pak, tentang penyampaian informasi yang efektif. Tadi kan Bapak sempat berbicara ya. Ya. Informasi yang efektif itu melalui dunia digital bagi anak-anak seperti apa sih Pak contohnya? Baik. Kalau proses komunikasi itu kan mesti yang pertama ya pesannya harus jelas gitu ya. Oke. Pesannya harus jelas, gunakan bahasa yang mudah dipahami Ya, oleh penerimanya ya Pak. penerimanya gitu. Betul. Pakai bahasa yang mudah dipahami oleh penerima gitu ya. Singkat, jelas, padat dengan kalimat yang sederhana Sederhana yang mudah dipahami. yang mudah dipahami oleh target atau Yap. Kalau istilah komunikasi itu ada komunikator, pesan, media, komunikan, efek kan gitu. Ya.
komunikatornya saudara sendiri kan gitu. Pesannya harus tadi itu singkat, jelas. Apa yang disampaikan ya Pak? Sampaikan medianya, pakai media yang dia juga pakai begitu. Iya. Ya, kalau misalkan dia pakai Facebook, yang menggunakan Facebook. Facebook, Kalau betul. Lawannya pakai Instagram, ya Instagram, pakai Kalau Instagram. WA, ya WA, Baik-baik. medianya. Disesuaikan ya Pak ya Iya. dengan kepunyaannya Iya. masing-masing. Lalu juga melihat sisi penerimanya. Iya. Penerima ini usianya berapa? Kan gitu. Kita harus paham Oke. juga. Dari umur ya Pak ya, betul-betul. Iya, karena masing-masing kategori usia itu punya kebiasaan, nilai, Iya. norma, dan tentunya kehidupan yang berbeda ritmenya. Iya. Karakteristiknya biasanya juga beda-beda ya Pak ya. ritmenya berbeda. Betul-betul. Harus mengenali kira-kira ini siapa yang lawan bicaranya, Iya. gitu ya. Mungkin pengetahuannya, wawasannya, Iya. siapa dari lawan bicara itu penting gitu. Iya. Karena kalau saya menggunakan istilah misalkan diri digital gitu, kamu jadi diri digital yang baik. Diri digital itu aja apa, memahami itu aja susah gitu ya. Betul Pak. Tapi kalau disampaikan sebagai siapa, bagaimana, harapannya apa yang sudah dilakukan sekarang, Ya, nah, itu itu dari baru itu dipahami baru lebih. dipahami. Nah, gunakan Baik, bahasa kalimat yang mudah dipahami dipahami oleh penerima. penerima. Baik. Itu intinya. Oke, terus tadi Pak, jadi kan ini juga kebetulan podcast ini alhamdulillah ditonton juga sama orang tua nih Pak. Mungkin kalau dari Bapak sendiri, kira-kira peran orang tua tuh seperti apa sih Pak dalam membimbing nih? Karena sejatinya memang remaja tuh masih butuh sekali bimbingan gitu ya Pak. Bagaimana cara yang tepat untuk orang tua membimbing anak yang sedang belajar atau mengembangkan dalam penggunaan teknologinya ini atau digital sekarang ini Pak? Sebenarnya sumber-sumber belajar banyak Iya. di media digital, itu bisa digunakan. Belajar itu tidak mesti mata pelajaran, Iya, tapi juga betul. istilahnya pengetahuan-pengetahuan Betul, umum, setuju Pak. keterampilan, dan semuanya bisa juga diperoleh lewat media-media digital atau media online. Lalu juga perlu pendampingan juga kalau terlalu misalkan main game misalkan sampai 4 jam 5 jam Iya, kan bahaya itu. betul. Sampai begadang semalaman Begadang Pak, begitu, betul. bangun-bangun juga itu tidak baik untuk mata, kesehatan juga tentunya waktunya banyak terbuang. Nah, tapi di waktu-waktu libur mungkin bisa digunakan, Iya. bisa sambil berlatih komunikasi dengan teman yang lain, Iya. belajar bahasa, atau mungkin juga pendampingan ya, tetap. Pendampingan dalam Hanya penggunaannya ya Pak. Ini kan generasi milenial, biasanya generasi milenial itu agak sinis ya, jadi memang harus Betul, hati-hati dalam sensitif. menyampaikan. Sensitif ya, istilahnya Pak. apa, Iya. agak sensitif Iya. dengan itu. Makanya kadang-kadang belum dikasih tahu udah, oh saya tahu akan berhenti gitu Iya. ya, entar lagi berhenti gitu. Nah, padahal baru mau dikasih tahu saja. Ini memang Iya. generasi yang sudah berbeda. Kalau dulu Sudah belajar cukup itu peka harus ya Pak. belajar itu harus pakai meja begini, kalau sekarang belajar mungkin bisa main game. Betul Dan Pak. itu biasa, mungkin sambil nonton musik atau apa, itu Betul. biasa. Ya, yang Sekarang penting, sudah biasa ya Pak. apabila melebihi batas, misalkan main game kok sampai jam 2 atau jam 1 enggak libur, nah itu mungkin perlu juga Pendampingannya ya Pak. didampingi gitu. Tapi Iya. dengan bijak dan hati-hati, karena Betul. jangan-jangan main game itu juga Lagi belajar juga lagi gitu belajar. ya Pak. Makanya Betul. teman-teman siswa-siswi harus juga tadi cerdas itu. Ya. Cerdas dalam menggunakannya. Tentunya dalam satu kegiatan itu banyak hal-hal yang dilakukan bersama-sama. Betul. Jadi di samping kesenangan bisa membangun Kesenangan keinginan nanti ke depannya ya Bisa Pak. belajar banyak hal. Iya betul. Nah peran orang tua ternyata bisa mendampingi mengenai waktunya nih, waktu penggunaan kadang-kadang terlena gitu ya Terlena. Pak. Siswa-siswi atau remaja nih cenderung keasikan gitu Pak. Jadi peran orang tua mungkin dari bisa melihat sisi kesehatan ke depannya atau pengaruhnya kira-kira seperti apa, itu bisa dijaga dari sisi orang tuanya gitu Pak. Wah luar biasa banget nih Pak. Semoga terjawab ya teman-teman yang bertanya tadi, dan kita
mau mengucapkan terima kasih nih Pak atas ilmunya yang sudah di-share ke kita, berbagi ke kita. Semoga nanti ke depannya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan Bapak, dengan materi yang lebih baru lagi atau yang sesuai lagi nih sama kebutuhan kita. Sekarang juga udah sesuai banget nih Pak. Oke, kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah Ya, bergabung di sama-sama. Dunia Mulia Ya. Podcast ya Pak ya. Terima Teman-teman kasih. juga terima kasih, silahkan disimak nih, kalau ada pertanyaan juga boleh banget nanti nanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin nanti Bapak bisa langsung mengunjungi dan bisa menjawab langsung mungkin ya ke depannya. Oke. Oke, dari episode kali ini sekian teman-teman. Semoga banyak manfaatnya. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Bapak terima kasih semuanya. banyak.